wa ala alihi wa sahbihi wa sallallahu ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kalian dan ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Raya Istiqomah yang berbahagia. Pertama, mari kita tidak lupa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas karunia-Nya kita masih diberikan sehat jasmani, sehat rohani. Mudah-mudahan kita bisa digolongkan menjadi orang-orang yang bisa mensyukuri atas semua nikmat-Nya. Selanjutnya, salawat salam tidak lupa kita aturkan kepada pemimpin kita semua, yaitu Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita bisa ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari dan menjadikan nabi kita menjadi uswatun hasanah, suri tauladan yang baik dalam kehidupan kita. Selanjutnya, Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita niatkan lagi mengaji malam ini. Mudah-mudahan kajian kita malam ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kita lanjutkan kajian kita pada satu-satu yang lain. Untuk kajian kita malam ini kita sampaikan al-umuru alati tabhadu yang kiamat, perkara-perkara yang akan muncul besok pada hari kiamat. Yadharu yaumal kiamati jami'u ma wa'adallahu bihi, akan muncul besok pada hari kiamat semua perkara yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran. Jadi sebenarnya kita sudah dikasih tahu apa saja nanti yang akan terjadi ketika sudah munculnya hari kiamat. Apa saja? Minal hasri, yaitu dari bentangan jalan, wal hisabi, dan penghitungan amal. Penghitungan amal, wal mizani, dan kemudian penimbangan amal, wasiroti, kemudian jembatan sirotol mustaqim, wal haudi, dan telaga, wal jannati, kemudian surga, wan nari, dan juga neraka, wa gharidalika, dan selain daripada itu semua. Mimma waroda fil Qur'anil Azim, itu semua sudah ada di dalam kitab suci Al-Qur'an. Wa ja'a bi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang telah datang dengan membawa itu semua baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi artinya kita umat Islam ini sebelum kedatangan hari kiamat kita sudah dikasih tahu tanda-tandanya. Nah, ada tanda-tanda kiamat sughro, ada tanda kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sughro itu tanda-tanda kemunculan kiamat yang kecil-kecil. Nah, sekarang udah banyak nih Pak. Ya. Maraknya kemaksiatan, makin sepinya orang-orang ibadah, itu menunjukkan tanda-tanda kecil kiamat. Pasar melebihi ramainya daripada ramainya masjid. Nah, itu juga termasuk tanda kiamat. Jadi gaungnya pasar itu lebih memukau daripada gaungnya masjid. Nah, ada juga tanda-tanda yang dikatakan tanda-tanda besar, ya, seperti munculnya makhluk Allah yang bernama Ya'juj dan Ma'juj, munculnya Dajjal, terbitnya matahari dari
barat, ya kan? Itu semua merupakan tanda-tanda hari kiamat. Ada yang bilang lagi salah satu ciri-ciri tanda kiamat itu maraknya perzinaan dan mulai terkikisnya rasa malu pada diri perempuan. Ini juga sudah mulai banyak, Pak, ya kan? Bahkan sampai nanti akan terjadi perzinaan di samping jalan, orang sudah tidak malu lagi melakukannya. Nah, beruntungnya orang-orang yang tidak menemukan kiamat itu. Artinya kita nanti dibangkitkan dari kubur, kemudian langsung startnya dikumpul di padang mahsyar, itu saja. Jadi mereka orang-orang yang meninggal sebelum datangnya Dajjal itu, ada yang memang mendapatkan fitnahnya, ada yang tidak mendapatkan fitnahnya daripada Dajjal itu sendiri. Nah, di hadis itu dijelaskan semua kota besok akan bisa dimasuki oleh yang namanya Dajjal, kecuali kota Makkah dan kota Madinah. Itu Dajjal tidak mampu untuk masuk ke dalam sana. Maka beruntunglah orang-orang yang meninggal di kota Makkah ataupun meninggal di kota Madinah dan dimakamkan di sana. Karena otomatis di hari kebangkitannya dia tidak akan terkena namanya fitnahnya Dajjal, karena Dajjal tidak mampu masuk ke kota Makkah dan tidak mampu masuk ke kota Madinah. Selebihnya masuk galau-galau, Pak. Ya, kota Jakarta masuk juga, ya kan? Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian nih kita bahas selanjutnya adalah al-hasru. Al-hasru wa syauqul khalaiki kullihim ba'da qiyamihim min kuburihim, yaitu bangkitnya seluruh makhluk setelah dibangkitkannya mereka dari kubur-kubur mereka. Ini start pertama bagi orang-orang yang sudah meninggal. Nanti tertiup sangkakala, bangkitlah mereka dari kuburnya itu. Nah, orang yang pertama bangkit dari kuburnya itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ila so'idin wahidin, menuju pada tempat yang satu. Lifaslil qodoi bainahum, untuk apa? Untuk diputuskan keputusan atas mereka. Jadi memang akan diadili satu per satu. Coba mulai dari Adam sampai zaman akhir besok, satu persatu diadili secara detail. Berapa tahun itu Pak lamanya, ya kan? Nah, itu Masya Allah nih, itu. Nah, kalau Allah Ta'ala dzalika hasrun alaina yasir, dan semua itu menjadi tempat pembangkitan atas diri kita, yasirun yang sangat mudah. Nah, kemudian setelah itu diarahkan mereka untuk menuju pada hari yang namanya yaumul hisab. Nah, maknal hisab huwa anakula insanin yuhasibullah ta'ala ala jami' a'malihi. Yang dinamakan yaumul hisab adalah hari yang pada hari itu setiap manusia akan dihisab oleh Allah atas semua amal perbuatannya. Tidak ada sekecil apapun amal ibadahnya yang terlewatkan dari hisabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Ya kan? Jadi kalau hisab di dunia ini masih bisa. Kita punya salah, lari dari orang yang kita buat salah masih bisa. Namun kalau kita punya salah dengan Allah, tidak bisa lari dari pengadilan Allah. Ya kan? Makanya ketika kita sendiri itu Allah tetap ada di sekeliling kita. Makanya kadang-kadang ada orang yang ketika di keramaian dia tidak mau maksiat, tapi dalam kesendiriannya dia kadang-kadang senang juga maksiat. Nah, ini hati-hati, karena tidak ada
di dunia ini yang bisa kita jadikan tempat persembunyian yang aman dari pantauan dan pengamatan Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Qala Allah taala fa wa rabbika lanas'alannahum ajmain. Maka demi Tuhanmu niscaya akan kami tanyakan mereka semuanya amma kanu ya'malun, dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi ini Pak, kalau kita kaji ayatnya ini, ada keraguan di kalangan orang Arab waktu itu ketika Nabi menyampaikan bahwa setiap manusia besok akan dihisab satu-satu. Ada keraguan ya. Namun dibalas dan dijawab oleh Allah melalui penekanan firman-Nya dengan menggunakan sigot tauhid. Demi Tuhanmu niscaya kami tanyakan mereka semuanya dari apa yang sudah mereka lakukan. Jadi apapun yang kita lakukan Pak, siap-siap saja menerima nanti mempertanggungjawaban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita memahami ini secara mendalam, itulah kadang-kadang ketika Sayyidina Umar itu menemukan hidayahnya, maka beliau sering ketika sholat itu selesai sholat nengok ke kanan dia tersenyum, nengok ke kiri dia menangis sejadi-jadinya. Kenapa? Nengok ke kanan dia teringat dia sudah masuk Islam, nengok ke kiri dia teringat ketika dia jadi orang kafir dan banyak melakukan perbuatan konyol. Yang paling fatal perbuatan konyol Sayyidina Umar itu mengkubur hidup-hidup anaknya pada masa zaman jahiliyah. Nah, kita tuh juga begitu Pak, berpikirnya harus begitu. Makanya ajaran Islam itu ketika kita selesai sholat, kita tidak langsung senang dulu, jangan. Makanya selesai sholat itu kita baca istighfar 3 kali. Harapannya apa? Bisa jadi ketika kita sholat banyak kekurangan di dalam menjalankannya, maka kita minta ampun kepada Allah. Dan amal ibadah yang kita lakukan ini masih 50-50, bisa juga diterima, bisa juga tidak, karena tidak ada jaminan. Bisa diterima itu tidak ada jaminannya. Amal ibadah yang langsung bisa diterima dan tidak ada jaminan ditolak itu cuma satu, bersolawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja Pak. Itu tidak ada tolak, tidak ada ditolaknya, tidak diterima sepenuhnya. Tapi kalau sholat kita bisa diterima, bisa juga tidak. Bacaan Quran kita bisa juga diterima, bisa juga tidak. Makanya kita perlu mempelajari semuanya secara seksama dan teliti, ya kan? Nah, maka kalau kita memahami ini bahwa apapun yang kita lakukan itu akan dihisab oleh Allah, ini saja sudah menjadi tameng yang sangat luar biasa bagi kita. Kita ingat ini Pak, tidak berani kita maksiat lagi. Maksiat yang kemarin saja belum tentu diampuni oleh Allah, kok kita sudah mau melakukan maksiat lagi. Nah, dosa yang kemarin saja belum tentu sudah diampuni oleh Allah, mana berani kita melakukan dosa lagi. Nah, pemahaman yang seperti itu yang harus kita pupuk dalam hati kita, biar akan muncul khauf kita, rasa takut kita kepada Allah akan muncul. Zaman sekarang ini saya tengok hampir rata-rata lebih banyak rojaknya daripada khaufnya. Sementara ajaran tasawuf itu antara khauf dan rojak itu seimbang. Orang kalau terlalu rojak jadi sombong dan mudah melakukan kesalahan-kesalahan. Jadi orang yang teledor.
Tapi kalau khaufnya yang mendominasi, dia akan jadi orang yang mudah putus asa dan tidak lagi meyakini kekuatan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika kita berbuat ibadah, tanamkan khauf dan roja itu seimbang. Ketika kita melakukan maksiat, kita juga gitu. Jangan gini, setelah kita maksiat nih, Allah kan maha pengampun, tidak masalah aku maksiat, ya aku istighfar diampuni oleh Allah. Ini rojaknya yang menguasai, khaufnya tidak ada sama sekali, berbahaya sekali. Tapi kalau khaufnya yang mendominasi juga tidak boleh. Dia habis sholat tidak ada semangatnya sama sekali. Kenapa? Dia pikir yo kalau sholatku diterima, kalau tidak gimana? Kalau dosaku tidak diampuni Allah bagaimana? Isinya takut sama Allah. Itu juga tidak boleh, Pak. Jadi harus seimbang antara harapan dan rasa takut, itu diimbangi. Nah, walaupun nanti ada sub-sub tertentu yang harus kita unggulkan salah satunya. Contohnya, kalau kita lagi bertaubat, lebih utamakanlah agak sedikit banyak untuk diperbanyak khaufnya, rasa takut kita kepada Allah. Sehingga tidak bosan-bosan kita selalu istighfar kepada Allah. Kenapa? Terus tertanam di hati kita. Jangan-jangan dosa kita belum diampuni, istighfar lagi. Jangan-jangan dosa belum diampuni, terus istighfar terus. Nah, namun tidak 100%. Rojaknya tetap harus ada. Ya kan? Maka orang yang selalu menanamkan antara sifat khauf dan roja itu orang yang selalu diberikan ketenangan dalam hidupnya. Dan orang-orang yang bisa mengamalkan ini ya tentu dia yang punya ilmu, menggunakan ilmu sesuai dengan kapasitas ketentuan ilmu itu sendiri. Makanya ketika selesai sholat baca istighfar lah minimal 3 kali. Tujuannya untuk apa? Ya bisa jadi sholat kita ini belum sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah, kita istighfari. Bisa jadi pakaian yang kita pakai belum 100% murni halalnya. Bisa jadi ketika kita sholat menu makanan minuman yang kita konsumsi yang menjadi tenaga dalam tubuh kita belum 100% sepenuhnya halal. Itu yang kita pikirkan, Pak. Makanya ajaran Islam ini setelah sholat itu istighfar, kemudian baca juga la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tujuannya apa? Bahwa semua kekuatan yang kita tuh curahkan untuk kita beribadah itu semua adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang itu tidak boleh sombong, Pak, dengan ibadahnya. Kenapa tidak boleh sombong dengan ibadahnya? Karena dia mampu beribadah itu sendiri karena izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita rajin ibadah kemudian sombong. Apa yang kita sombongkan? Wong tenaga yang kita gunakan itu milik Allah kok. Ya kan? Coba kalau Allah tidak ngasih tenaga kepada kita, tidak akan mampu kita beribadah. Yang menggerakkan hati kita ya Allah. Kita bisa semangat beribadah, tergerak hati kita untuk ibadah. Itu semua karena iradah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terucaplah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan untuk beribadah dan menghilangkan maksiat kecuali atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Wa qala ta'ala, dan kemudian berfirman Allah Ta'ala, inna ilaina iyabahum summa inna alaina hisabahum. Inna ilaina, sesungguhnya kepada kami, iyabahum, kembalinya mereka, summa inna alaina, kemudian atas diri kami juga, hisabahum, hisab mereka. Nah, kalau kita pahami firman Allah ini, semua manusia itu nanti akan kembali kepada Allah. Tidak ada yang tidak kembali kepada Allah, itu tidak ada. Kalau ada yang memahami mati kemudian gentayangan, itu kalau tauhidnya tidak masuk, dah, Pak. Setiap orang yang meninggal itu akan kembali kepada Allah, ya kan? Tidak ada kok gentayangan, tuh tidak ada. Nah, selama ini itu anak-anak kita itu dibubuhi keyakinan yang tidak benar. Lebih fatalnya lagi, kadang-kadang keyakinan itu sampai difilmkan, gitu yang repot. Itu kan penghancuran tauhid namanya. Jadi jangan salah ya. Enggak ada itu. Nah, yang kembali itu yang dimaksud kita di sini tentu roh kita. Karena badan kita ini itu hanya sebagai pembungkus saja. Badan kita ini pembungkus, Pak, akan hancur gitu loh. Karena badan ini adalah makhluk bumi. Sementara roh ini adalah makhluk surga. Beda. Makanya kemudian muncul dalam pemahaman kita bahwa tubuh kita ini isinya adalah jasmani dan rohani. Jasmani itu adalah bentuk makhluk bumi yang nanti akan hancur ditelan bumi. Ruh kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada ulama banyak berbeda pendapat. Kalau kita nanti kembali kepada Allah, tentu tidak berbentuk roh, kan begitu. Ya roh, tapi kan tetap ada pembungkusnya. Pertanyaannya, apakah ketika kita besok di surga atau di akhirat besok, itu badan kita yang di dunia itu dikembalikan di akhirat atau bentuk yang lain? Itu ulama berbeda pendapat. Ada yang bilang yang tubuh jasad kita ini di dunia sudah di dunia itulah, di akhirat nanti akan diberikan oleh Allah bentuk yang lain sebagai jasad kita di sana. Gitu. Ada yang bilang tetap seperti di dunia ini juga. Nah, gitu loh. Maka ada gitu kitab namanya kitab Ar-Ruh. Kitab yang khusus membahas tentang ruh. Ya. Nah, itu Masya Allah. Nah, di situ dijelaskan gitu. Ruh kembalinya kemana? Besok ngumpul semua. Roh-roh orang mukmin itu menyatu, Pak, besok. Maka roh itu tidak akan mau dia berkumpul dengan yang tidak sesetel dengan dia. Gini. Makanya kan masuk surga itu dengan bergelombang. Tidak sendiri-sendiri. Wasiqal ladzina taqarrabu minal jannati zumara. Mereka digiring, diarahkan masuk surga secara bergelombang, berkelompok, tidak sendiri-sendiri. Nah, makanya bisa dilihat di dunia sekarang. Kalau komunitas kehidupan kita ini dengan kawan yang biasa maksiat, itu besok dikumpulkan dengan yang roh-roh yang biasa maksiat. Nah, kalau di dunia ini terbiasa dengan orang-orang yang ahli ibadah, besok pun dikumpulkan dengan roh-roh orang yang ahli ibadah. Tidak akan bisa mau, Pak, antara roh yang ahli ibadah dengan yang ahli maksiat itu disatukan, tidak mau. Karena mereka jenis komunitas yang membuat kelompok masing-masing. Gitu loh. Makanya kemudian di dunia ini disunahkan untuk kita itu berkelompok, berteman dengan orang-orang soleh, biar besok di sana tuh kumpulnya dengan orang soleh.
Kalau di dunia terbiasa dengan orang-orang yang pemabuk, minum-minuman, main judi, ya bisa dikumpulkan juga sama-sama yang model kayak gitu, Pak. Ya kan? Nah, itu makanya kita harus hati-hati. Oke? Isya jam berapa?